Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Catherine Radiwan, Iqbal Rifki Firmansyah, Muhammad Lutfi Ardi, Muhammad Syarif Hidayat, dan Natasha Gabriela akan menjelaskan mengenai analisis profit and loss sharing pada pertanian lahan sawah Kecamatan Gamping. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Syarif. Kepada Syarif, dipersilakan. Baik, terima kasih Lutfi atas kesempatannya. Resume jurnal. Jurnal yang menjadi acuan kami berjudul Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah yang berlokasi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Jurnal ini ada pada tahun 2015 dan ditulis oleh Unggul Priyadi dan Janahar Sadam Ashidik. Jurnal ini membahas pelaksanaan perjanjian bagi hasil bagi sawah di Kecamatan Gamping menggunakan syariat Islam. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul diuji validitasnya menggunakan triangulasi sumber data dan dianalisis menggunakan Mills and Haberman model. Data tersebut tidak diupayakan untuk dikuantifikasikan, melainkan diinterpretasikan dan ditangkap apa yang terungkap dari data yang telah dikumpulkan, yaitu penerapan perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah di Kecamatan Gamping. Hukum Islam yang membuat perjanjian bagi hasil dalam pertanian adalah sebagai bentuk usaha untuk memproteksi diri munculnya bentuk-bentuk eksploitasi pada salah satu pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan mendapat perlakuan tidak adil dalam penerapan bagi hasil dari tanah pertanian tersebut. Konsepsi teori. Di bagian konsepsi teori, ekonomi klasik menyatakan bahwa pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak apapun. Pemerintah di sini hanya sebagai regulator dan harus ada sebagai penjamin. Adam Smith menyebutkan dengan metafora tangan tak terlihat atau shadow hand yang akan menggerakkan pasar menuju keseimbangan alami mereka tanpa adanya campur tangan dari luar atau pemerintah. Salah satu turunan dari teori ekonomi klasik adalah adanya teori profit and loss sharing atau PLS. Indonesia merupakan negara agraris dengan jumlah keluarga tani mencapai 26,13 juta keluarga. Jumlah keluarga tani tersebut tidak banyak berubah, sedangkan jumlah lahan pertanian terus menyusut dari waktu ke waktu. Hal ini mengakibatkan pengelolaan lahan per keluarga tani terus menurun dan petani yang tidak memiliki lahan terus meningkat. Makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras dengan konsumsi beras nasional 114 kg per kapita per tahun. Beras dihasilkan dari pertanian lahan sawah. Dan tidak semua pemilik sawah mampu mengelola sawahnya sendiri. Dalam pengelolaan, sawahnya pemilik sawah dapat melibatkan penggarapan sawah. Bentuk hubungan antara pemilik lahan sawah dan petani penggarap terbagi menjadi 3. Pertama, penggarap menyewa lahan kepada pemilik sawah. Kedua, penggarap yang menjadi buruh tani dengan imbalan upah tertentu dari pihak sawah yang biasanya disebut sebagai istilah buruh tani harian lepas. Yang ketiga, penggarap yang diberikan kekuasaan oleh pemilik sawah untuk mengusahakan sawahnya yang kemudian hasilnya dibagi dengan pemilik sawah sesuai dengan kesepakatan. Ini yang kita sebut bagi hasil atau profit sharing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Analisis kasus. Perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping secara umum dilakukan hanya secara lisan, atas dasar kepercayaan, tanpa saksi, tidak dicatatkan kepada kepala desa dan tidak disahkan oleh camat. Jangka waktu perjanjian tidak ditetapkan secara jelas. Imbangan bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad. Lalu, kelompok kami setujunya
karena dapat mempersingkat waktu karena memotong birokrasi sehingga kegiatan tersebut bisa berjalan secara cepat. Dan di sisi tidak setuju, pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan hukum Islam dalam kerjasama pertanian. Hambatan dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 dan hukum Islam dalam kerjasama pertanian adalah sebagai berikut. Tidak ada sosialisasi dari pihak manapun terkait hukum Islam dalam kerjasama pertanian. Adanya kebiasaan-kebiasaan yang telah berlangsung sejak lama secara turun-temurun, pemilik dan penggarap sawah tidak mau menggunakan cara yang berbelit dan repot. Misalnya dengan cara tertulis. Selain itu, jika dengan tertulis dikhawatirkan menimbulkan rasa saling tidak percaya dan rasa saling mencurigai antara pemilik dan penggarap. Dari sudut pandang pemilik, mayoritas sudah merasa baik dan adil dengan sistem bagi hasil yang biasa digunakan. Dan dari sudut pandang penggarap mayoritas merasa kurang adil akan tetapi tetap melaksanakannya karena sistem tersebut sudah umum berlaku di masyarakat. Kesimpulan, berdasarkan studi kasus yang kami temukan, bahwa teori bagi hasil di Kecamatan Gamping sesuai dengan teori ekonomi klasik, karena masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengatur ekonomi mereka sendiri, yaitu perjanjian bagi hasil. Adanya kebiasaan-kebiasaan yang telah berlangsung sejak lama, secara turun-temurun, pemilik dan penggarap sawah tidak mau menggunakan cara yang berbelit dan repot. Misalnya dengan cara tertulis. Selain itu, jika dengan tertulis dikhawatirkan menimbulkan rasa saling tidak percaya dan saling mencurigai antara pemilik dengan penggarap. Dari sudut pandang pemilik, mayoritas sudah merasa baik dan adil dengan sistem bagi hasil yang biasa digunakan. Dan dari sudut pandang penggarap, mayoritas merasa kurang adil. Akan tetapi, tetap melaksanakannya karena sistem tersebut sudah umum berlaku di masyarakat. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf karena kami masih dalam proses pembelajaran. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kalau peranan di sini ini sistemnya kan orang kita itu buruh sama yang punya sawah. Oh gitu. Nah, jadi kalau dari kita dapat jatah 2 petak. Kalau umpamanya 2 petak itu keluar 3 kintal, bagian kita yang memetik itu 50 kilo. Oh 50 kilo. Nah, jadi ini kan masing-masing kan ada berapa petak. Oke. Berarti mulainya siang Pak ya? Mulainya habis lohor ini. Habis lohar ya? Habis lohor. Sampai jam berapa biasanya Pak? Jadi sampai sore selesai. Besok isinya merontoknya besok. Oh gitu. Lumayan lah ya prosesnya Pak ya. Pak makasih banyak.